Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, apa kabar? Saya harap teman-teman semua dalam keadaan baik. Dan salam dari kami, penyuluh hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan. Pertama-tama, izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Hanggi Dia Arini, penyuluh hukum ahli pertama pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang dampak negatif, faktor penyebab, dan upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Pengertian narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Narkotika dan psikotropika dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sedangkan psikotropika dapat menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku pemakainya. Jenis-jenis narkotika berdasarkan Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Narkotika. Narkotika golongan pertama contohnya heroin, kokain, daun kokain, opium, dan lebih dari 65 macam jenis lainnya. Narkotika golongan 2 contohnya morfin, pedatin, fentanyl, dan medaton. Sedangkan narkotika golongan 3 contohnya kodein, buprenorfin, etamorfina, nikokodina, dan beberapa campuran lainnya. Ciri penyalahgunaan narkoba yaitu dehidrasi, sering berhalusinasi, menurunnya tingkat kesadaran, bahkan sampai kematian, dan gangguan kualitas hidup. Berikut ciri-ciri fisik dari pemakai narkoba, yaitu berat badan turun drastis, mata terlihat cekung dan merah, muka pucat dan bibir kehitam-hitaman, bahkan tangan penuh dengan bintik-bintik merah seperti bekas gigitan nyamuk dan ada tanda bekas luka. Ciri-ciri dari perilaku pemakai narkoba yaitu malas dan sering melupakan tanggung jawabnya, sikap tidak peduli dan jauh dari keluarga, suka mencuri dan menggadaikan barang-barang berharga di rumah, dan selalu kehabisan uang. Sedangkan ciri-ciri emosi dari pemakai narkoba biasanya sangat sensitif dan cepat bosan, membangkang bila ditegur atau dimarahi, emosi naik turun dan tidak ragu untuk memukul orang, dan nafsu makan tidak menentu. Dampak negatif dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan jenis narkoba yang dikonsumsi. Yang pertama, depresan, obat penenang yang bekerja pada sistem syaraf, memberikan rasa rileks, mengurangi ketegangan dan kegelisahan serta tekanan mental. Namun cenderung akibatnya ketergantungan. Contohnya morfin, heroin, dan alkohol. Yang kedua, stimulan. Zat yang mengaktifkan, memperkuat, meningkatkan aktivitas dari sistem saraf. Dapat menghilangkan nafsu makan, bersifat memabukkan, meningkatkan denyut jantung, tekanan darah, dan muntah-muntah. Dapat menyebabkan tindak kekerasan, agresif, dan tidak dapat menilai segala sesuatu secara jernih, bahkan sakit jiwa. Contohnya kokain, sabu, dan ekstasi. Yang ketiga, halusinogen, mengganggu persepsi panca indera dalam merespon rangsangan. Akibatnya perubahan mental yang hebat seperti gelisah, berhayal, bahkan gila. Contohnya ganja, LSD, dan magic mushroom. Berikut contoh foto-foto dari dampak penyalahgunaan narkoba. Terjadi penuaan dini dan rentan terhadap serangan penyakit, berhalusinasi dan disorientasi, bahkan sampai overdosis. Faktor-faktor yang menjadi penyebab penyalahgunaan narkoba dari faktor kepribadian, keluarga, lingkungan, pendidikan, masyarakat, dan faktor populasi yang rentan. Lalu, bagaimana upaya dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba? Yang pertama ada promotif. Program promotif kerap disebut juga sebagai program preventif atau program pembinaan.
Pada program ini yang menjadi sasaran pembinaannya adalah para anggota masyarakat yang belum memakai atau bahkan belum mengenal narkoba. Yang kedua, ada program preventif. Program tersebut adalah program pencegahan di mana program ini ditujukan kepada masyarakat yang sehat yang sama sekali belum pernah mengenal narkoba. Yang ketiga, program kuratif. Program ini juga dikenal dengan program pengobatan di mana program ini ditujukan kepada para pemakai narkoba. Tujuan dari program ini adalah membantu mengobati ketergantungan. Yang keempat, program rehabilitatif, yaitu program yang juga sebagai upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada penderita narkoba yang telah lama menjadi program kuratif. Tujuannya agar ia tidak memakai lagi. Yang kelima, program represif merupakan program yang ditujukan untuk menindak para produsen, bandar, pengedar, dan pemakai narkoba secara hukum. Peran serta masyarakat sangatlah penting. Di antaranya pencegahan, melaporkan tindak pidana narkotika, pelaksanaan program, melaksanakan rehabilitatif, mengawasi penegak hukum, mengawasi pemusnahan barang bukti, dan upaya yang dilakukan untuk membangun kesadaran bahaya narkoba. Aspek hukum yang mengatur tentang narkotika adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang kepemilikan dan aspek hukumnya serta sanksi yang diberikan kepada pemiliknya. Aspek hukum dan juga sanksi yang diberikan kepada produsen, pengedar, kurir, dan pemakai. Wajib lapor bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. 2. Orang tua dari pecandu dewasa dan anak wajib lapor ke puskesmas, rumah sakit, atau lembaga rehabilitasi. 3. Orang tua atau wali dari pecandu dewasa dan anak yang tidak lapor dikenai sanksi kurungan 6 bulan. 4. Bagi pecandu dewasa wajib lapor ke puskesmas atau rumah sakit atau lembaga rehabilitasi. Hindari narkoba karena hidup lebih cerah tanpa narkoba. Demikianlah hasil presentasi saya kali ini, semoga bermanfaat dan saya akhiri dengan satu buah pantun. Dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Jika ada salah-salah kata, mohon saya dinasehati. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.